Selamat dini hari, teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan pembahasan SAKS atau desain dari jaket platform 4 kaki memasuki sharing 1, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai introduction. Semoga di masa pandemi ini kita semua diberikan kesehatan dan kita sama-sama berdoa semoga cepatlah pandemi ini berakhir dan kita semua sama-sama diberikan kesehatan. Sebelum kita masuk ke sharing 1, teman-teman, saya akan meng-share mengenai YouTube channel di video saya. Saya telah membuat 3 video ya. 3 video mengenai bangunan lepas pantai. Yang pertama itu adalah static analysis, dynamic analysis, dan yang ketiga itu adalah portfolio drafter. Mungkin sebelum menonton ini, kalian bisa menonton dulu video ini kalau ingin melihat overview, gambaran seperti apa. Hasilnya itu saya upload di video YouTube saya. Ya, tanpa membuang waktu, kita langsung ke pertemuan pertama, sharing 1, poin 1, yaitu main data. Jadi, ini adalah data yang didapatkan dari perkuliahan. Data yang didapat dari perkuliahan. Nah, ini adalah data yang didapat dari perkuliahan, yaitu ya ini beri nama saja. Saya beri nama XYZ, artinya ya platform fiktif ya, tidak ada. Kemudian dari data itu nanti kan dari dosen itu dikasih ini rinciannya. Rinciannya itu adalah yang pertama codes yang digunakan itu adalah API RP2A, WSD, dan ISC ASD. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran jadi kan ini kan ada sebuah jangan warna kuning, warna hijau ya, sebuah jaket platform. Jadi jaket platform ini kan ada deck ya. Kalau ini tampak dari depan atau samping. Ini ada deck. Ini ada working point elevation. Mohon maaf kalau gambarnya jelek, karena emang tidak terbiasa. Nah, bagian deck ini deck, kita sebut sebagai deck. Deck ini, dan ini sih kita sebut sebagai jaket. Ini penjelasannya ini nih mengenai elevasi bisa ditonton di YouTube-nya Pak Danu ya. Terus di sini ada sebuah gap ya. Sebuah gap. Nah, di mana di deck ini tuh yang mengatur codes-nya itu adalah ISC untuk girder. Sedangkan di jacket itu tubular API. API itu ada 2, WSD dan LRFD. Nah, ini pengertiannya itu bisa juga ditonton di YouTube Pak Danu. Lupa. Kalau WSD itu setahu saya lebih konservatif. Nilainya itu cenderung lebih kuat, sedangkan LRFD itu dia lebih optimis, cenderung lebih ekonomis.
Jadi ada dua pemahaman, yaitu tentang deck, coach-nya itu adalah ISC, dan tentang jacket, coach-nya itu adalah API. Jumlah kaki ini ada dua, nanti diteruskan lagi ke bawah jadi sampai 4 ya. Kedalamannya itu 115 feet dari LWS atau MSL. Jadi MSL itu ini misalnya, saya gambar baru lagi aja. Besar. Saya gambar baru lagi supaya lebih realistis. Ini tanpa deck ya. Tanpa deck. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, di sini kira-kira ada gelombang. Oh, kurang ke bawah. Dan ada gelombang. Jadi kalau kita ukur dari sini ke sini, ini dihitung dari rata ya. Rata itu MSL. Nah, gap itu ada di coach-nya Cakrabarti. Jadi ini misalnya gelombang. Ini ada deck. Ada deck ya. Ada deck. Nah, di cost-nya Cakrabarti itu dari MSL, dari rata permukaan gelombang itu adalah sebesar 10 feet. Kalau tidak salah dari bukunya Cakrabarti. Terus MSL ini sebesar 115 feet. 115 feet. 4 kaki. 15 feet 4 kaki. Orientasi platform 32,5 derajat. Ini saya juga masih bingung sih, orientasi platform ini saya nggak pakai ya, karena masih bingung. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengerti bisa mohon infonya. Jumlah deck ada 2. Jumlah decknya ada 2, jadi dari jacket platform ya. Jacket platform ini ada gap. Jumlah decknya itu ada 2. Deck pertama, deck kedua. Ini supaya beda saya beri warna pink aja. Kemudian ada di jumlah deck 2. Deck yang di bawah ini biasanya disebut dengan cellar. Deck yang ini disebut dengan main deck. Oke. Maaf kalau tulisannya jelek. Moga-moga bisa dibaca karena saya nggak biasa menulis di komputer. Luasannya itu adalah 1400 feet kuadrat. Luasan ini kan ukurannya kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Luasannya itu adalah dari panjang dan lebar. Jadi kita lihatnya itu dari top view.
dari top view sebuah deck. Ini ada panjang, ini ada lebar. Jadi panjang dan lebarnya itu adalah 1400. Karena dia 4 kaki, maka bentuknya itu bisa persegi, bisa juga sebuah persegi panjang. Kalau 3 kaki, dia segitiga. Kalau lebih dari 4 kaki, misalnya 6 kaki, dia kemungkinan juga bisa persegi, persegi panjang, 8 kaki, dan seterusnya. Beban hidup di Stellar Deck 100 PSF, Main Deck 100 PSF. Beban hidup di Stellar Deck kondisi operasi 100 PSF. Ini untuk badai di 2 Main Deck 75 PSF. Jumlah crane 1. Crane ini akan ditaruh di salah satu deck leg. Sebuah crane deck leg di salah satu deck leg supaya beban dari crane ini langsung disalurkan ke tanah melalui jacket. Di deck leg disambung ke jacket. Deck leg disambung ke jacket. Jadi ini ada deck leg, ini ada jacket. Tapi disambungnya sebenarnya ke pile ya, sorry, bukan ke jacket, ke pile. Jadi kalau dilihat dari ini misalnya dibelah ya, hubungan antara deck leg dan pile ini dibelah, dia tuh akan tampak ini adalah deck leg, ini adalah pile, di mana pile ini dia akan dibungkus oleh jacket, di mana ini disebut dengan jacket. Untuk melindungi dari beban gelombang ya. Kan di sini ada beban gelombang, ada beban arus, untuk melindungi dari beban gelombang dan arus. Jadi transfer beban dari deck leg menuju pile untuk disambungkan ke tanah, maksudnya disalurkan ke tanah. Kemudian ada beban angin dengan kondisi operasi dan 40 mph dan 120 mph. Jadi di sini ada beban angin. Warna apa ya? Beban angin. Di sini ada beban angin. Jadi dalam sebuah jacket itu ada 3 beban ya. Yang pertama itu adalah beban angin, yang kedua itu adalah beban gelombang, yang kedua adalah beban arus. Beban perpipaan sama 35 PSF untuk kedua ini, dan beban perpipaan nggak ada kondisi operasi dan badai. Soalnya kan pipa itu ya stay di jacket. Berbeda dengan beban hidup yang dimana dia itu kan bisa berubah kondisinya kalau dia operasi dan di badai. Kemudian ada helideck ya. Helideck ini dibuatnya itu tuh di salah satu deck leg. Yang lain warnanya pink ya. Ini ada deck leg. Jadi untuk stabilitas, jadi kan ini penampang, ini ada deck leg, ada 4 kaki ya. Ada 4 deck leg.
kalau crane ini ditempatkan di sini, deck leg harus ditempatkan di sini. Begitu pula sebaliknya, kalau crane di sini, deck leg di sini. Supaya stabil, beban tetap di COG. Beban yang terpusatnya di COG. Work of rig juga saya nggak pakai ini, saya nggak mengerti. Mungkin kalau ada teman-teman. Ya, ini data gelombang 8 feet, 9,5 detik, 4,82 ini beban gelombang. Kondisi operasi ini kondisi badai, marine growth, corrosion allowance sesuai codes. Riser ini saya nggak masukin soalnya desain saya ini terlanjur desain dengan deck yang kecil ya. Jadi cuma muat konduktor saja. Data tanah tipe A, nanti di codes itu ada tipe, kalau di API itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Better itu adalah kemiringan. Kemiringan ini kan jaket platform. Dia biasanya jaket itu tuh kayak gini nih. Ada miringnya. Nah, better itu antara run dan rise. Ini adalah 1:8, berarti kalau ini 1, ini 8. Ini run, ini rise. Atau kebalik. Coba. Jadi itu burst bumper juga saya nggak modeling. Bahas yang kedua yaitu equipment. Equipment ini udah saya ada emergency generator, maintenance building, switchgear, di cellar deck, instrument storage. Nah, equipment ini kita bisa lihat di modul di modulnya Pak Yuni ya. Nah, kalau khusus untuk wellhead platform itu cuma yang merah-merah saja yang dimasukkan. Kalau untuk production platform ini semuanya dimasukkan. Karena saya wellhead platform, maka yang merah-merah saja yang saya masukkan. Kemudian kita buat seperti ini. Data dari yang data mentah kita buat jadi feet inch supaya memudahkan di AutoCAD. Feet inch, kemudian kita jadiin feet. Kita jadikan feet juga untuk penggambaran di AutoCAD supaya lebih mudah. Dan kita ukur ya areanya panjang kali lebar. Ini nggak masalah ya. Misalnya ini kan 229. Emergency generator. Beban, oh ya, equipment itu sebagai simplifikasi kita gambar kotak saja. Ini nggak masalah. Mau kita ini panjang lebar misalnya. Mau kita gambarnya itu orientasinya horizontal gini atau vertikal ini nggak masalah. Asalkan nanti syarat COG-nya itu terpenuhi. Terus main data sudah, equipment sudah. Ya, sekian dari saya. Ya, sekian dulu. Terima kasih.